Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kimson Sianturi, yang ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tanggal 2 Februari. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Setiap hari Engkau memberikan pertolongan. Setiap hari kami membangun hubungan dengan Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami rindukan firman-Mu, berbicaralah, sampaikanlah pesan-pesan-Mu sehingga iman kami bertumbuh, sehingga iman kami berada di dalam pertumbuhan yang sehat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang penyembahan yang benar. Saya bacakan firman Tuhan dari Keluaran pasal 30 ayat 7 berkata, "Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya." Ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada Harun, yaitu membakar ukupan dan wangi-wangian setiap pagi, bukan kadang-kadang, setiap pagi. Setelah ia membersihkan lampu-lampu, ia harus membakar ukupan itu. Apa yang dibakar? Wangi-wangian. Ketika dibakar wangi-wangian itu, maka aroma semerbak ada di sekeliling tempat itu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ini merupakan sebuah lambang bagaimana penyembahan kita kepada Allah. Allah itu Allah yang hidup. Allah kita adalah roh adanya. Dan Allah kita adalah Allah yang senang dipuji. Dan dari semua ciptaan Tuhan, yang paling mulia adalah manusia. Dan Allah memilih dan menetapkan bahwa manusia ciptaannya itu harus menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar dari sejarah Alkitab, bagaimana bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka ada di dalam perjalanan. Dan disitulah Tuhan mendidik, melatih umat Israel supaya mereka benar-benar beribadah kepada Allah. Tuhan menurunkan 10 perintah Allah. Kovenant Allah diturunkan kepada manusia. Ada janji-janji Allah. Ada tugas, ada tanggung jawab. Ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan kepada manusia, secara khusus kepada umat Israel. Supaya lewat aturan itu, orang Israel beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyembah Allah dengan segenap hati mereka. Nah, itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Harun ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau beribadah kepada Tuhan, maka bangunlah ibadah itu setiap hari. Waktu kita beribadah, maka disitulah kesempatan bagi kita menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Allah. Kita bersyukur, kita bernyanyi, kita bermazmur seperti Daud bermazmur. Ada keunikan dalam hidup Raja Daud, dan itu menyenangkan hati Allah. Daud kalau menyembah, bermazmur kepada Tuhan, dia datang dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau kita memperhatikan kitab Mazmur, itu adalah ungkapan hati seorang raja yang bernama Raja Daud kepada Allah. Dia begitu mengagumi Tuhan. Dia menyediakan waktunya setiap hari menyembah kepada Allah. Menyembah artinya menundukkan diri kepada otoritas Allah. Dia memberikan penghormatan tertinggi kepada Allah yang telah menciptakan dia, yang telah mengangkat dia menjadi raja bagi umat Israel. Daud adalah seorang raja yang hormat, yang takut Tuhan. Dan cara dia menghormati Tuhan adalah menyediakan waktu beribadah dan menyembah kepada Allah.
Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, di dalamnya harus ada penyembahan. Menyembah Allah, berbagai dominasi gereja berbeda cara menyembahnya. Ada orang menyembah hanya melepas tangan dan hatinya berdoa kepada Allah. Tetapi ada juga gereja menyembah dengan bahasa roh, menyembah dengan karunia-karunia roh yang dia miliki. Dan kalau itu berasal dari Allah, itu tidak salah, itu bisa dibangun di dalam diri kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang pertama, kita harus tahu bahwa menyembah Allah itu artinya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan Allah kita, Raja kita, Pencipta kita, Dia penguasa dalam hidup kita, dan kita ini miliknya, kita ini anak-anaknya. Kita dijadikan kepunyaan Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita sebagai umat pilihannya menjadi penyembah yang suka menyembah, bersujud di kaki Tuhan, bertekuk lutut, mengakui kedaulatan Allah, memuji dan menyembah Allah dengan kapasitas yang terbaik. Cara menyembah Tuhan banyak. Ada orang menyembah Tuhan dengan hanya melipat tangan, berdiam sejenak dan berdoa. Tetapi ada orang menyembah Allah dengan antusias. Dia menyembah Allah seperti Daud bermazmur. Dia mengangkat tangan, dia mengatakan, Tuhan Engkau baik, terima kasih Tuhan. Waktu kita menyembah Allah, maka keluarlah pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Allah. Dan di Yohanes 4 ayat 23 ini berkata bahwa akan datang dan sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Kita harus menyembah Allah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya, hidup yang benar harus menjadi pondasi penyembahan kita. Dan bukan saja tubuh kita yang menyembah Allah, tapi roh kita, jiwa kita, seluruh eksistensi hidup kita harus menyembah Allah. Menyembah Allah artinya mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini di hadapan Allah, bahwa kita melakukan apa yang benar. Sebab penyembahan yang seperti itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, jangan hanya karena rutinitas, karena kita dipandang menjadi orang Kristen yang tidak rohani kalau kita tidak menyembah Allah. Kalau itu tujuannya, itu pasti salah. Saudara akan menjadi orang Kristen yang rugi. Tapi kalau kau menyembah Tuhan, karena kau cinta Tuhan, karena di dalam hatimu ada kerinduan untuk memuji. Jadi nggak dibuat-buat, nggak dikarang-karang. Tetapi itu karena mengalir dari hatimu yang paling dalam. Engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, akhirnya engkau mulai memuji Dia, menyembah Dia. Bahkan ada beberapa orang sampai dia bisa menciptakan lagu-lagu baru. Saya salah satu orang yang senang membuat lagu-lagu baru. Dan ada beberapa lagu yang terbaru yang sekarang yang belum saya sempat buatkan dalam bentuk musik, tapi sudah dalam bentuk lagu mentah, pakai gitar dan sudah punya nada. Kenapa saya lakukan itu? Karena hati ini ada dorongan yang kuat di dalam hati saya, ingin memuliakan Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik. Dia sudah menolong saya, Dia sudah menyembuhkan saya. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Waktu tahun 2011, dokter berkata bahwa saya ini sudah tidak mungkin hidup. Kemungkinan hidupnya cuma 10%. Tetapi oleh karena kuasa Allah, bagi manusia tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Di saat orang merayakan Natal di bulan Desember tahun 2011, saya itu terkapar di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Kebonjeruk. 4 hari saya koma, tidak sadarkan diri. Tetapi kalau saya boleh ada, masih hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi saya hidup,
supaya saya menggunakan hidup ini untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Dan yang terutama adalah membangun mesbah doa, menyembah Allah. Secapek-capeknya saya selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya akan duduk diam di kaki Tuhan. Saya mau belajar seperti Daud, menyembah Tuhan, menyampaikan perasaan saya, dan juga saya berinteraksi dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan, kita bisa curhat dengan Tuhan. Menyembah kepada Allah artinya ada hubungan komunikasi dua arah. Ketika Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, pembacaan Alkitab yang kita lakukan setiap hari, itu kan suara Tuhan. Tuhan lagi ngomong kepada kita. Dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan firman itu? Melalui penyembahan kita. Kita meresponi firman Tuhan melalui doa penyembahan itu. Menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya itu berbicara tentang keseluruhan hidup kita, totalitas. Tuhan mau ketika kita beribadah menyembah Tuhan, maka engkau harus melakukan penyembahan itu secara totalitas, bukan setengah-setengah, bukan ngantuk-ngantuk, tetapi hati yang penuh gelora, api yang membara, api sukacita, api kemenangan, api pengudusan membakar hatimu. Dan di saat itulah engkau bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami Tuhan ciptakan di dunia ini bukan tanpa alasan, sebab Engkau menghendaki supaya kami menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, karena sudah tiba waktunya orang akan menyembah Allah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Seluruh totalitas hidup kami mau melayani Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.